Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Plitang Palupi dari SMK Negeri 1 Indramayu. Di sini saya akan membawakan monolog yang bertema Nyi Endang Darmayu. Di suatu tempat, kata-kata Ki Tinggil yang diucapkan tidak sungguh-sungguh, tetapi terasa memperingatkan, yang sebetulnya juga tidak perlu dikatakan. Ki Tinggil dapat melihat cara saling pandang mereka, dan kemudian katanya, "Nyai, mari paman antar pulang, dan paman akan jemput kembali keesokan harinya." Tanpa ada pengumuman, hampir seluruh penduduk, baik pria, wanita, maupun anak-anak, membadati tepi alun-alun. Dua jago yang tiada taranya ini akan saling berhadapan. Keesokan harinya, di Wisma Nyi Endang Darma, pagi-pagi telah memakai busana pendekarnya. Dengan hati gelisah, bertanya kepada pengasuhnya, "Kaki, Nini, cara bagaimana aku merobohkan Gusti Wira agar tidak terluka?" Dan kemudian pengasuhnya tidak menjawab, melainkan tersenyum. Maka Nyi Endang bertambah bingung. Sambungnya, "Nini, engkau menertawakanku?" "Nyai," berkata Kitana, "Kaki dan Nini kemarin melihat pertandingan sebuah lawan-lawan Nyai. Tetapi ini bukanlah lawan-lawan Nyai, yaitu mereka Gusti Wiralodra dan Ki Tinggil. Kedua orang itulah yang menandingi kita. Si tua itu, Ki Tinggil, melawanku bersama Nini. Dan Gusti Wira itu melawan Nyai. Perkiraanku tepat. Pada akhirnya, Nyai bersama Gusti akan saling berhadapan." Kemudian Kitana menarik napas panjang. Katanya perlahan, "Salah satu pusaka yang dipajang di dalam agung adalah senjata cakra, maka dapat dipastikan pemiliknya menguasai ilmu Triwikrama, penguasaan Bawana Buntala Gegana. Dalam pewayangan Sri Kresna, seorang diri menggegerkan bukan hanya negeri Hastina, bahkan Suralaya tempat para dewa. Maka janganlah Nyai memikir bagaimana merobohkan Gusti Wira tanpa terluka." Nyi Endang Darma tersadar. Rahasianya dibuka oleh Kitana. Terlebih Nini Tani nampak terus tersenyum. Kitana melanjutkan, "Nyai, lawanlah Gusti dengan tenaga yang kau punya." Beberapa saat kemudian, Ki Tinggil tiba untuk menjemput. Maka berangkatlah mereka bertiga langsung menuju ke panggung alun-alun, di mana Arya telah menunggunya. Kemudian Ki Tinggil, Kaki, dan Nini berunding bagaimana menilai hasil pertandingan. Setelah itu, semua
turun ke gelanggang. Sekilas mereka selesai bertarung, Nyi Endang Darma tengah duduk di samping Raden Arya Wiralodra dan asyik berbincang-bincang di panggung. Kemudian ketiga wasit ini mendatanginya. Nyi Endang Darma berseru, "Gusti, walaupun hamba sejauh sampai saat ini kalah, belum tentu dalam kecepatan adu lari." Dengan kata-kata yang terakhir, Nyi Endang Darma melompat turun, tetapi dengan selendangnya yang berkibar, maka tampaknya seperti terbang melayang. Arya Wiralodra membuntuti Nyi Endang Darma, dan hanya dalam sekejap kedua pendekar telah lenyap dari pandangan orang banyak. Kaki Tanah dan Nini Tani memburu, tetapi dihalang-halangi oleh Ki Tinggil. Nini Tani marah dan akan segera menyerang. Dan kemudian kaki Tani segera tersadar melindungi mereka, yaitu istrinya, agar tidak menyerang Ki Tinggil. Kemudian ketiganya bersatu dan tertawa bergembira. Di suatu tempat yang bernama Ujung Jaya, Nyi Endang Darma berhenti dan duduk di batu yang bertebing, yaitu batu padas. Kemudian segera diikuti oleh Arya Wiralodra sambil memandang sekeliling. Nyi Endang berkata, "Gusti, tempat ini indah, dan hamba ingin bersuci wudhu untuk sholat zuhur. Hanya sayang tidak ada air." Arya Wiralodra mengerti dia sedang diuji, makanya. Dan katanya, "Nyai, pertama-tama jangan lagi panggil aku Gusti. Panggillah Mas saja, ataupun namaku saja. Dan berhenti menyebut diri sendiri dengan hamba. Ganti dengan namaku. Yang kedua, akan aku periksa tebing padas itu, tampaknya lembab." Sampai di tebing, Arya Wiralodra mengepalkan tangan dengan keras sambil pasang kuda-kuda. Sesaat kemudian, bles, seluruh lengan kanannya amblas ke dalam tebing padas, dan terdengar seperti suara batu bentrok berantai ke dalam perut bukit. Kemudian mereka berwudu dan melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu, sambil memandang kolam, Nyi Endang Darma berkata, "Mas Wira, aku punya bibit ikan." Sementara bicara tangannya memetik daun-daun berbagai tumbuhan dan sekuntum bunga, yaitu bernama Dewi Uma, yang sedang mekar lalu ditaburkan ke dalam kolam. Sekarang kolam telah berpenghuni ikan hias dan seekor diantaranya yang berwarna kuning dengan sirip panjang laksana berselendang sutra. Kolam ini kemudian disebut dengan orang yaitu Kolam Keramat Ujung Jaya. Kemudian mereka berdua bersama-sama mencari tempat yang terbaik untuk beristirahat, yaitu tempatnya di Bukit Marongge. Di bukit ini, Arya Wiralodra membuka percakapan. "Nyai, sebelum aku bicara soal lain, ada yang lebih penting dari yang terpenting.
yaitu suatu pertanyaan pribadi dari aku untuk Nyai. Kemudian setelah ditatapnya selama mata Nyi Endang cukup lama, Arya Wiralodra berkata lagi, "Aku melamarmu untuk jadi istriku. Apakah engkau menerima?" Nyi Endang Dharma menunduk, menyembunyikan mukanya yang memerah karena debar jantungnya lebih cepat. Dan mereka akhirnya menuju ke pernikahan. Dan di sini terdapat lontar babat Dharma Ayu menulis perihal pernikahan ini sebagai berikut. Nyi Endang Dharma, ing besuk dau kagarwa ing prami kalian Ki Wiralodra. Nanging ingeta ing ora kena kacatuma, iku sakating pamali. Singkat cerita, situasi perbatasan aman kembali, tetapi kejadian ini membuat Galuh Nagari percaya diri dan dengan semangat tinggi memperjuangkan perang. Maka tugas Nyi Mas Ratna Gandasari atau ini disebut dengan Nyi Endang Dharma dipercepat. Sementara itu, Nyi Endang Dharma yang telah menggunakan nama Nyi Mas Ratna Gandasari dari Bukit Marongge dengan naik kuda, dia menyusuri jalan hutan menuju jalan luar kota. Dia mengambil jalan Cimanuk Caruban. Kemudian di sana mereka akan bertarung dengan para Sunan, Jakasoka, dan lain-lainnya. Setelah itu diadakan sayembara. Dan sayembara ini dimenangkan oleh Jakasoka. Setelah ini, sementara Jakasoka yang mengetahui arah kemana lawannya meloloskan diri dan akan mengejar terhalang oleh kedua penonton yang kelihatannya bingung. Setelah si pelopor diuji kebenarannya dan diantar keluar oleh prajurit jaga, Nyi Mas Ratna Gumilang berkata kepada Ki Tinggil, "Paman, atur prajurit di sana, timur sungai, bawalah pasukan pendekarku. Aku akan mendampingi suamiku." Sementara bicara, kakinya sudah melangkah keluar dalam agung. Kemudian berlari kilat seperti terbangnya burung sikatan. Tanpa disuruh, sepasang pendekar Kitana dan Nini Tani membuntuti sang burung sikatan. Di bawah ini kutipan satu bait dari serat babat Dermayu, bukti kebenaran firasat Arya Wiralodra. Sarang dugi ing wates wetan nah ora kaget ana Maryam muni surai mangambal ambal awor suaraning bedil mapan Raden Amarani dateng barisan barise wong mangan jurit Arya Wiralodra yang masih berbusana resmi adipati berdiri menghadang barisan yang sedang maju, sehingga membuat kepala prajurit pelopor marah. Dengan tombaknya, coba mengusir Arya Wiralodra, tetapi kena dirampas dan dipatahkan. Setelah Kitana menceritakan apa yang telah dilihat tadi oleh ketiganya, tertawa lebar. Kemudian
Arya Wiralodra berkata, mereka baru akan sadar di muka gerbang dalam Agung Pangkungwati yang dikiranya istana di Ajeng Ratna Gumilang. Setelah selesai mengatasi peristiwa Kali Kamal, Arya Wiralodra berkata pada sang ratu di Ajeng Ratna Gumilang, engkau pulanglah dahulu ke Dharma Ayu bersama Kitana dan Ninitani. Aku mau bertemu dengan gurumu, Sunan. Aku khawatir ayah kamu nih membuat laporan yang tidak-tidak. Tiba di dalam Agung Wangti, Arya Wiralodra menyampaikan semua apa yang terjadi di Kali Kamal. Sang Sultan Caruban mengeluh, kamu nih tidak menjadi dewasa. Aku akan memberi peringatan keras. Kemudian pembicaraan menjadi lebih santai, berkata sang Sultan Caruban. Wira, setelah Galuh Nagari jatuh, sebenarnya aku memikirkan dan tenaga Nyi Gandasari untuk menyelesaikan tugas. Tetapi adalah hal yang tidak pantas setelah jadi garmawamu. Maka sejak saat ini telah kubebaskan agar bisa lebih banyak membantumu. Engkau dalam pembangunan nagari, terutama dalam pengembangan Islam. Setelah Arya Wiralodra menyampaikan terima kasih dan berjanji akan mengembangkan Islam di wilayahnya, pembicaraan Sultan menyambung. Katanya, Wira, tugas apa yang kau terima dari Demak? Arya Wiralodra menjawab singkat, Sinuhun Sultan Trenggono memerintahkan hamba memperluas dermaga Cimanuk untuk pangkalan angkatan laut kita. Hal yang paling perlu dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat adalah bidang perdagangan, khususnya keluar Dharma Ayu maupun ke mancanegara. Ketika perluasan pembangunan dan kapal besar-besar keluar masuk pelabuhan dan atau desa-desa yang sekarang bernama Pagirikan, Pabean, dan Pasekan adalah lokasinya. Betapa ramainya perdagangan sampai ke mancanegara pada saat itu. Terima kasih.